ini saya akan membuat data dengan judul data keuntungan bersih perusahaan Tanjung Jepara per tahunnya. Karena kita tidak mempunyai datanya, maka kita buat secara acak, yaitu dengan cara sama dengan run between, klik 2 kali, kemudian enter, kemudian data tersebut kita drag ke kanan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Di sini saya membuat dengan jumlah 38. Agar data tersebut tidak berubah-ubah, maka kita klik semuanya, kemudian kita copy, kemudian pilih paste values. Setelah itu kita cari maksimalnya, minimalnya, count-nya, kemudian log-n-nya. Maksimalnya di sini 84, minimalnya 35, count itu adalah banyaknya jumlah, yaitu 38, kemudian log-n. Kita masukkan rumus log-n itu adalah sama dengan log dikalikan n jumlahnya. Kemudian kita cari strukturnya, yaitu ada R dengan rumus batas yang paling maksimal dikurangi dengan data yang minimal. Kemudian kita mencari K atau interval kelasnya, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log n-nya. Tinggal kita masukkan, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log n. Jadi kita tinggal memasukkan sesuai dengan rumusnya ya. Setelah itu kita cari berapa banyak kelasnya, yaitu dengan rumus R dibagi dengan K. Diketahui R di sini 49 dibagi dengan kelasnya. Nah, hasilnya kita bulatkan menjadi 8 dan atau 9. Langkah kedua yaitu kita membuat data tabelnya. Nah, karena di sini kelasnya itu adalah berjumlah 6, maka kita buat dulu dengan tabelnya sebanyak 6. Data keuntungannya itu adalah per juta ya. Kemudian kita tulis 35 itu adalah dengan data yang paling rendah. Kemudian karena di sini intervalnya itu adalah 9, maka kita jumlahkan 35 sampai dengan 9 kali. Jadi dihitungnya itu mulai dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Begitu juga seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Kemudian kita mencari frekuensinya. Kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi sesuai dengan yang saya jelaskan di sana ya. Kemudian kita mencari frekuensi kelas atasnya. Yang pertama kita itu tulis 5 dulu. Kemudian yang baris kedua itu adalah 5 sama dengan 5 ditambah dengan 6. Kita enter, kemudian langsung, karena ini di Excel maka kita langsung aja tarik drag ke bawah, langsung muncul hasilnya. Sebelahnya itu adalah frekuensi kelas bawah. Nah, ini dimulai dari menghitung dari terakhir ya. Jadi kita tulis di kelas terakhir itu 5, kemudian ke atasnya itu 5 ditambah dengan 9 dan sampai seterusnya. Kemudian kita cari relatifnya. Nah, relatifnya itu dengan cara sama dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah n-nya. Ya. Setelah itu kan karena hasilnya itu adalah desimal, maka kita klik, kemudian kita pilih tombol yang menu yang ada gambar presentasinya, maka jadilah berubah menjadi presentasi. Selanjutnya kita buat mencari nilai tengahnya, itu dengan cara sama dengan kurang buka. Kemudian pilih yang data keuntungannya yang data awalnya ditambah dengan jaraknya itu C, di sini adalah C13, kemudian kurung tutup dibagi dengan 2. Enter. Nah, hasilnya muncul, kemudian kita drag aja ke bawah. Kemudian kita cari frekuensi nilai tengahnya, yaitu dengan cara sama dengan
frekuensi kelas atasnya dibagi dengan nilai dikalikan dengan nilai tengahnya, kemudian kita enter. Nah, kemudian udah muncul nilainya, kita drag aja ke bawah. Itu lebih menggampangkan kita dan juga mempersingkat waktu. Kemudian kita cari batas bawahnya, yaitu dengan data awalnya kita kurangi dengan 0,5. Kita enter, kemudian muncul hasilnya. Seperti biasa kita drag ke bawah, lanjut kita mencari batas atasnya. Caranya hampir sama, yaitu sama dengan klik panjang kelasnya, kemudian ditambah dengan 0,5, kita enter dan klik drag, muncul hasilnya. Selanjutnya kita mencari mean atau rata-rata. Caranya yaitu dengan jumlah dari frekuensi nilai tengahnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Kita masukkan rumusnya, nah ketemu hasilnya. Kita tambahkan data tabelnya nanti untuk mencari simpangan baku ya. Kita di sini nilai tengah rata-ratanya. Caranya yaitu sama dengan nilai tengah dikurangi dengan hasil rata-rata tadi atau mean tadi, kemudian kita enter, kemudian kita drag dan muncul hasilnya. Lanjut kita buat yang kedua, itu adalah nilai tengah dikurangi mean dipangkatkan 2, yaitu rumusnya adalah sama dengan ini pangkat 2, maka kita pilih yang nilai mean tadi, kita klik dikalikan dengan itu lagi, enter, muncul hasilnya. Kemudian kita jumlahkan dengan cara sama dengan summary, pilih semuanya, enter. Selanjutnya kita cari letak kuartil 1. Yang pertama, karena di sini 1, maka rumusnya kita masukkan adalah sama dengan 1 dikalikan dengan jumlah n-nya dibagi dengan 4. Setelah itu kita cari kuartilnya, yaitu dengan rumus sama dengan sesuai dengan letak Q1-nya, yaitu adalah 43,5 ditambahkan dengan frekuensi sebelum letak kuartilnya, kemudian kita kurangi dengan maksud saya kita ditambahkan dengan letak Q1-nya terlebih dahulu, kemudian kita kurangi dengan frekuensi sebelum kelas intervalnya, kemudian dibagi dengan frekuensi aslinya, kemudian kita kalikan dengan intervalnya, enter dan klik muncul hasilnya. Begitu juga dengan mencari kuartil 3 ya, caranya itu sama, tinggal kita bedakan, yaitu dalam mencari Q1-nya itu adalah 3. Kita tinggal mengganti 3-nya itu adalah sama dengan 3 dikalikan dengan jumlah n-nya dibagi dengan 4. Kemudian kita cari membuat OGI positif dan juga negatifnya. OGI positif ini kita ambil dari batas bawahnya ya, X-nya, kemudian Y-nya itu adalah di sini kalau positif berarti kita menggunakan frekuensi kelas atasnya. Sedangkan yang negatif itu bedanya, Y-nya itu menggunakan frekuensi kelas bawah. Kemudian kita buat tabelnya, yaitu yang positif dulu ya. Kita klik semuanya, kemudian kita pilih insert, pilih line-nya, kemudian kita pilih yang edit, kemudian kita di drag itu datanya, kemudian di OK. Selanjutnya kita pilih buat yang OGIF negatif, yaitu sama seperti caranya seperti itu. Nah, sudah. Kemudian kita bisa langsung mengedit sesuai dengan yang kita suka, misalnya dengan tabelnya warnanya diganti atau tulisannya diganti agar lebih memperindah. Oke, sekian itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.